Gaji yang rendah seringkali menjadi alasan untuk seseorang tidak berinvestasi. Padahal untuk saat ini, berinvestasi tidak selalu harus membutuhkan modal yang besar. Lalu jenis investasi apa yang paling cocok untuk seseorang yang berpenghasilan pas-pasan? Kita simak selengkapnya tentunya dalam Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Orang enggan berinvestasi dengan beragam alasan. Gaji yang pas-pasan termasuk salah satunya. Padahal dengan berinvestasi kita sudah memiliki bekal di hari tua nanti. Sementara ini belum ada. Belum sempet sih Mbak, jadi sejauh ini belum investasi. Belum. Ya saya untuk menabung, terus untuk bayar cicilan, dan untuk menabung investasi belum. Karena gaji yang saya terima kebetulan tuh pas untuk keperluan saya pribadi, jadi kayak kontrakan, terus keperluan saya makan sehari-hari ataupun cicilan. Jadi kalau untuk ke arah investasi sih saya belum Mbak. Gitu. Soalnya gajinya belum mencukupi kalau untuk investasi. Gaji rendah tidak bisa menjadi alasan orang enggan berinvestasi. Kuncinya adalah keinginan untuk berinvestasi dan pengaturan keuangan yang tepat. Harusnya bisa, itu masalahnya kemauan. Gitu. Jadi sebagai investor harusnya mempunyai sikap pay yourself first. Artinya apa? Begitu dia mendapat uang, harusnya langsung disisihkan untuk berinvestasi. Karena pada dasarnya setiap manusia kalau dikasih uang berapapun habis. Jadi makanya kalau di kita di investasi itu ada istilah pay yourself first. Sisihkan untuk investasi terlebih dahulu, baru sisanya digunakan untuk konsumsi seperti itu. Jadi nggak ada kata-kata sebenarnya apa tidak bisa berinvestasi atau gaji pas-pasan tidak investasi, enggak. Itu tergantung dari kemauan. Karena balik lagi, untuk bisa memenuhi kebutuhan jangka panjang kita bisa dibilang harus bertumpu pada kemampuan diri sendiri. Nah ini yang harus disadari oleh setiap investor bahwa dengan melakukan investasi, itu investor itu mempersiapkan dari sekarang kebutuhan-kebutuhan masa depannya dia. Jadi menurut saya investasi adalah sesuatu yang harus dilakukan investor untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jangka panjang. Dikarenakan apa? Kita hanya bisa bertumpu ke diri sendiri. Nah ini yang harus dilakukan investor dengan melakukan investasi sedini mungkin. Meskipun memiliki penghasilan yang pas-pasan, kita masih dapat memiliki simpanan di hari tua, yaitu dengan cara menyisihkan sebagian dari penghasilan kita. Sebetulnya kalau ingin berinvestasi di pasar modal, reksadana itu merupakan satu kendaraan yang dapat digunakan investor yang tadi dengan gaji pas-pasan. Karena apa? Sangat terjangkau. Itu membeli reksadana dapat dimulai dengan hanya Rp100.000, gitu ya. Tanpa perlu pengetahuan karena adanya manajer investasi, pengelolaan di pasar modal itu dilakukan oleh manajer investasi dan juga reksadana ini memberikan fleksibilitas bagi investor untuk berinvestasi. Jadi nggak ada yang harus tiap bulan, harus nunggu ada uang baru investasi, bisa dilakukan setiap saat seperti itu. Jadi kembali lagi saya bilang untuk investor harus sebelum memilih reksadana harus melihat kembali tingkat risiko dan jangka waktu yang akan dilakukan sama dia dalam berinvestasi. Karena apa? Pemilihan reksadana, satu reksadana jenisnya ada beberapa, itu sangat dipengaruhi oleh berapa jangka waktu investasi dan juga tingkat risiko yang bisa diambil oleh investor itu sendiri. Siapapun bisa dan harus mau berinvestasi jika ingin memiliki masa tua yang nyaman dan tidak mengalami kesulitan keuangan. Investasi harus dilakukan sedini mungkin. Kuncinya adalah mau dan mampu mengatur keuangan. Penghasilan pas-pasan bukanlah alasan untuk tidak berinvestasi. Mari kita mulai sisihkan dana dari sekarang untuk berinvestasi. Saya Chandra Dewi, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh